Bersiap. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu ya. Hadir semua hari ini? Hadir. Mariana? Hadir. Oke. Baik anak-anak. Anak-anak pasti suka jajan kan di kedai? Iya. Ayo, makanan apa saja yang sering kalian belanja di kedai? Ada yang tahu? Es-dus. Dus lagi. Banyak makanan di kedai. Ada lagi? Papa. Oh, Pak. Ada lagi makanan instan mungkin seperti kakak atau yang lainnya. Kalian pasti suka makan Indomie bukan? Nah, Indomie itu sebenarnya sangat tidak bagus karena bukan tidak bagus. Dia merupakan makanan instan. Jadi dia akan sulit untuk dicerna oleh tubuh. Indomie itu bisa dicerna oleh tubuh itu minimal 1 minggu baru bisa dia dicerna dan keluar melalui feses. Jadi pembelajaran hari ini itu tujuannya itu membahas tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan peserta didik mampu menganalisis dan mengidentifikasi zat makanan dan makanan yang bergizi bagi tubuh kita. Ya, tujuannya itu pembelajaran hari ini itu peserta didik mampu menganalisis dan mengidentifikasi zat makanan dan makanan yang bergizi bagi tubuh kita. Baik, bisa dilihat di depan anak-anak. Ini gambar apa? Ini gambar beras. Di sini ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Di sini ada kacang kenari. Di depan ini adalah gambar macam-macam zat makanan yang mengandung fungsi yang sangat baik untuk tubuh kita, sehingga kita bisa menjadi sehat. Yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat ini bisa didapat di beras, seperti gambar yang Ibu tunjukkan, bisa dapat di beras, kacang-kacangan, bisa dapat di gandum, ya kan? Apa fungsi karbohidrat? Kenapa tubuh kita membutuhkan karbohidrat? Karena karbohidrat itu berfungsi untuk menjadi sebagai sumber tenaga bagi tubuh kita. Lalu zat makanan apa lagi yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Tubuh kita itu membutuhkan zat makanan yang lain seperti lemak. Kenapa membutuhkan lemak? Apakah lemak itu bagus? Apa tidak? Lemak itu ada dua. Jadi yang pertama itu ada lemak sehat dan lemak jenuh. Kalau lemak sehat itu dia terdapat pada ikan, kacang-kacangan, tahu, yogurt, minyak, dan berbagai lainnya. Dan lemak itu ada juga lemak jahat. Lemak jahat itu seperti lemak jenuh. Lemak jenuh itu sangat tidak baik, seperti pada Indomie. Indomie itu terdapat lemak jenuh. Lemak jenuh itu tidak baik. Itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti diabetes, kanker, dan lain-lainnya. Lalu zat makanan apa lagi yang baik untuk tubuh kita? Itu ada protein. Protein itu bisa dapat dari telur, bisa dapat dari ikan. Apa fungsi protein? Kenapa tubuh kita membutuhkan protein? Karena protein itu sebagai berfungsi untuk pertumbuhan tubuh kita, perkembangan, dan membantu mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak. Lalu ada apa lagi? Tubuh kita juga membutuhkan mineral. Kenapa tubuh kita membutuhkan mineral? Agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Fungsi mineral itu untuk pengatur proses-proses yang ada di dalam tubuh. Nah, apa kita bisa dapat mineral itu dari mana? Dari biji-bijian, dari kacang-kacangan, dari telur, dari susu. Mineral kita bisa dapat dari situ. Kalau kita kekurangan mineral, seperti kekurangan yodium, kita bisa terkena penyakit gondok. Kalau kita kekurangan zat besi, kita akan
misalnya ibu bilang ya, kalau misalnya kita kekurangan zat besi, kita akan kekurangan sel darah merah, sehingga kita bisa terkena penyakit anemia. Jadi mineral itu sangat baik. Lalu ada pada zat makanan itu yang baik bagi tubuh kita itu ada lagi, yaitu ada vitamin. Kenapa tubuh kita membutuhkan vitamin? Vitamin itu sangat baik bagi tubuh kita. Ada berbagai macam vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, E, D, dan K. Kenapa? Apa fungsinya? Itu sebagai pengatur dan melindungi tubuh kita agar tetap sehat. Makanya kita butuh vitamin. Vitamin itu dapat dari mana? Dari biji-bijian, dari kacang-kacangan, dari telur, dari susu. Mineral kita bisa dapat dari situ. Kalau kita kekurangan mineral, seperti kekurangan yodium, kita bisa terkena penyakit gondok. Kalau kita kekurangan zat besi, kita akan misalnya ibu bilang ya, kalau misalnya kita kekurangan zat besi, kita akan kekurangan sel darah merah, sehingga kita bisa terkena penyakit anemia. Jadi mineral itu sangat baik. Lalu ada pada zat makanan itu yang baik bagi tubuh kita itu ada lagi, yaitu ada vitamin. Kenapa tubuh kita membutuhkan vitamin? Vitamin itu sangat baik bagi tubuh kita. Ada berbagai macam vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, E, D, dan K. Kenapa? Apa fungsinya? Itu sebagai pengatur dan melindungi tubuh kita agar tetap sehat. Makanya kita butuh vitamin. Vitamin itu dapat dari mana? Dari mana? Itu bisa dapat dari misalnya sayur-sayuran, kacang-kacangan, atau makanan-makanan yang mengandung vitamin yang bergizi tinggi. Lalu yang terakhir, zat makanan yang baik untuk tubuh kita itu ada air. Sebagian tubuh kita itu mengandung banyak air. Kalau kita kekurangan air, kita akan terdehidrasi. Yang terakhir itu zat makanan yang baik untuk tubuh kita itu ada air. Sebagian tubuh kita ini sebagian besarnya itu mengandung air. Kita butuh air untuk apa? Kan kita sering minum air putih ya kan? Ya. Nggak mungkin kan kita nggak minum air putih, pasti cukup dong air putih untuk tubuh kita. Tidak, kan nggak mungkin kan kita minum air putih banyak-banyak agar air di dalam tubuh kita itu cukup. Pasti kita akan merasa begah ya kan. Jadi dengan cara lainnya itu seperti mengonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung air cukup banyak. Jadi tubuh kita itu bisa mendapatkan cairan yang cukup, seperti kita mengkonsumsi tomat, seperti mentimun, seperti semangka, belimbing. Itu buah tersebut mengandung air di dalamnya yang cukup banyak. Jadi kita bisa mencukupi cairan di dalam tubuh kita. Lalu apa fungsinya air untuk tubuh kita? Fungsinya itu untuk melarutkan zat-zat dalam tubuh kita dan membantu kita agar lancar dalam proses pencernaan, jadi tidak terjadinya sembelit. Kalau pasti anak-anak sering sembelit kan, karena jarang makan sayur, jarang makan buah-buahan, jadi sembelit, perutnya susah, jadi sakit perut. Jadi mulai sekarang coba konsumsi makanan yang sehat, yang bergizi, jadi tubuh kalian tidak gampang terkena penyakit. Benar anak-anak? Ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan. Apa? Makanan yang buruk untuk dikonsumsi oleh tubuh apa, Bu? Oh, makanan yang buruk. Makanan yang buruk itu seperti makanan-makanan instan. Pasti anak-anak suka makan jajan di kedai ya kan. Makanan-makanan yang berwarna. Itu kan kita belum tentu makanan itu bagus untuk dikonsumsi. Sebenarnya makanan instan itu boleh saja dikonsumsi, tetapi jangan terlalu sering karena tidak baik bagi tubuh kita. Lebih baik kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Coba ibu tanya, kalau kita makan Indomie dengan makan ikan, praktis yang mana? Instan. Makan Indomie kan? Nah, tapi kandungan gizi yang lebih baik itu kita mengkonsumsi ikan, karena di ikan mengandung protein, lemak sehat, dan berbagai macam. Ada juga mineral dalam ikan. Lalu kalau di dalam Indomie itu dia memang instan, gampang, tapi dia mengandung lemak jenuh, mengandung berbagai macam mengandung lemak jenuh. Dia juga
Indomie itu dia susah larut. Larutnya itu bukan susah larut ya. Tubuh kita kalau mengkonsumsi Indomie, kita itu akan dikeluarkan melalui feses itu setelah seminggu, karena Indomie tidak bisa cepat hancur di dalam tubuh kita, karena Indomie itu merupakan makanan instan yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diekstrak oleh tubuh kita sehingga dikeluarkan oleh feses, dan membutuhkan waktu seminggu. Jadi lebih baik kita mengkonsumsi ikan, sayur-sayuran, buah-buahan. Sekali-sekali boleh makan makanan instan seperti jajan-jajan di luar, tapi tidak boleh terlalu sering. Baik anak-anak, sampai sini ibu akan memberikan tugas ya, boleh dikerjakan ya. Tulis namanya ya di depan. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh tanyakan kepada ibu. Jadi nanti kalau nggak paham boleh tanya sama ibu. Nah, di situ kan ibu ada tulis sebagai kolom. Nah, kalian boleh tengok di belakang ini makanan kandungan yang dalam gizinya. Boleh tengok-tengok dulu sebentar anak-anak. Ini kalian boleh tulis, catat. Nanti akan dipresentasikan ke depan kelas, oke? Ini tulis di sini ya, Dek. Ya, ini. Terus Indomie sama ini aja, Kenbo. Terus tulis nih karbohidratnya berapa. Ini kan bisa tengok tuh kan? Tuh. Ini nak. Dua-duanya tulis. Ya. Belahan lagi. Terus nama dulu nak. Ah. Mana? Ini yang di sini. Yang ini tulisnya di sini. Iya. Bagaimana nak? Begini. Kan di sini mengandung misalnya karbohidrat kan? Karbohidratnya tulis 42%. Ya, nah. Yang ini di sebelahnya. Enggak, di sebalik itunya ada lagi. Oh. Ini totalnya. Oh, dijumlahin semua. Ya semua udah di sini kan? Kok jumlahnya ya semua? Saya tanya lagi deh, ulang. Jadi ini bu totalnya bagaimana? Jadi totalnya ini gimana, Bu? Nah, kan ada tulisan kandungannya itu berapa persen-persen. Kalian tambahin, terus baru tulis totalnya di samping. Ini yang ada. Tambahin aja kan nggak salah. Malas.
Dah. Sudah? Silakan disusun lagi dan presentasikan ke depan. Apa? Ada apa? Nah. Ya, silakan maju. Silakan. Capek jujur terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi produk apa pada kemasan yang pertama itu? Produk apa? Yang kamu anu? Indomie. Indomie. Dia mengandung apa? Mengandung karbohidrat, protein dan lemak. Berapa persen? Karbohidrat mengandung 30%, protein 12%, lemak 18%. Jadi total kalori yang dihasilkan pada kemasan tersebut berapa? 43 kalori. Lalu produk yang kedua membahas tentang Kanbo. Kenbo. Iya. Apa itu Kenbo? Air minum. Oh. Ya, silakan. Kanbo mengandung karbohidrat dan vitamin. Karbohidratnya mengandung 11% dan vitaminnya 40%. Total kalorinya 51 kalori. Ya, bagus. Lalu Lalu apa? baca yang bawahnya deh. Ini Nah, ada data baca pertanyaannya bisa dijawab. pertanyaannya. Ini udah dibaca? Bagus. Nomor 1 ya. 1. Setelah kalian melihat komposisi serta kandungan nutrisi dari makanan kemasan yang kalian identifikasi, apakah makanan instan kemasan tersebut cukup baik untuk memenuhi gizi harian kalian? Jelaskan. Tidak, karena makanan kemasan tidak bisa mencukupi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. 2. Setelah kalian mengidentifikasi komposisi dan nilai gizi makanan kemasan tersebut, menurut kalian sudahkah memenuhi komponen gizi seimbang? Jelaskan. Belum, karena kita tidak bisa memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita hanya dengan makan makanan instan atau cepat saji. 3. Kalau sudah mengandung nutrisi yang tersebut, komponen gizi seimbang, apakah jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan kita? Tentu saja masih belum. Kita tetap butuh makanan penunjang lainnya agar terpenuhi keseimbangan gizi dalam tubuh kita. Baik, sudah bagus Mariana. Boleh dikumpulkan tugasnya. Nanti bawakan nilai ya. Tanggal berapa hari anak? Tanggal 25. Ini badannya Mariana. Baik, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan Mariana. Pembelajaran kita hari ini tentang zat makanan, jadi dapat disimpulkan bahwa Boleh keraskan lagi suaranya? Silakan. Pembelajaran kita hari ini tentang zat makanan, jadi dapat disimpulkan bahwa zat makanan yang baik untuk tubuh kita yaitu 1. Karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, dan mineral. Ya, bagus sekali Mariana ya. Sepertinya sudah memahami dan menangkap pembelajaran hari ini. Baik, dapat biar ibu yang akan menyimpulkan terakhir. Baik, bagus sekali ya Mariana. Jadi dapat ibu simpulkan pembelajaran hari ini bahwa zat makanan yang baik dan diperlukan untuk tubuh kita itu
yang bergizi ada 6 yang kita pelajari tadi ya. Yang pertama itu karbohidrat, dia berfungsi sebagai sumber tenaga. Yang kedua itu ada lemak, dia berfungsi sebagai energi cadangan. Yang ketiga itu ada protein, dia berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel kita yang rusak. Yang keempat itu ada mineral. Mineral itu membantu berfungsi untuk membantu dan mengatur proses-proses dalam tubuh kita. Dan yang kelima itu ada vitamin. Vitamin itu membantu untuk mengatur dan melindungi tubuh kita agar tetap sehat. Dan yang terakhir itu air, yang berfungsi untuk melarutkan zat-zat yang kita makan agar mudah terlarut dan melancarkan pencernaan serta mengatur suhu tubuh kita. Dari penghujung ini, udah di penghujung pembelajaran, waktu kita pun tinggal 10 menit sepertinya. Coba buka dulu LKS halaman 30. Nah, di situ kan ada ABC, objektif, dan esai. Tolong kerjakan di rumah. Minggu depan Ibu minta tugasnya kembali untuk dikumpulkan. Semangat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, boleh siap-siap, kita akan pulang. Untuk bukunya boleh disiapkan ya, ketua kelas. Bersiap. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau pulang duluan. Salam Rina, balik kau. Ambil buku kau balik. Salam, Mas. Hati ya. Kasih nak.